Selamat pagi. Materi kita untuk video kali ini adalah tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang pertama ada sinus. Sinus disingkat menjadi sin. Kemudian ada kosinus yang disingkat menjadi kos. Ada tangen disingkat menjadi tan. Kemudian kosekan disingkat menjadi kosek. Sekan menjadi sek. Kemudian kotan menjadi kot. Nah, dari sini untuk mencari perbandingan trigonometri tersebut, pertama kalian perhatikan segitiga siku-siku ini. Segitiga siku-siku ini, siku-sikunya ada di sudut C. Nah, di sini ada sisi di depan sudut siku-siku. Sisi di depan sudut siku-siku ini disebut sebagai sisi miring. Jadi, diingat-ingat, sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Kemudian, kalian perhatikan di situ ada dua sudut lagi, yaitu sudut A dan sudut B. Misalkan sudut A, di sini ada sudut alfa. Dari sudut alfa ini kita bisa mencari sisi depannya, yaitu BC. Ini adalah sisi depan dari sudut alfa. Sisi AC ini adalah sisi samping dari sudut alfa. Jadi, pertama, untuk mencari perbandingan trigonometri, kalian harus bisa menentukan mana sisi miring, mana sisi depan, mana sisi samping. Kemudian, selanjutnya, yang kita bahas adalah sinus dari alfa atau sin alfa. Sin alfa itu diperoleh dari sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring dari sudut alfa. Sisi depan dibagi sisi miring, atau bisa kalian singkat menjadi depan per miring, demi. Kemudian cos alfa itu adalah sisi samping dari sudut alfa dibagi sisi miring dari sudut alfa. Bisa disingkat menjadi sami. Kemudian tan alfa itu adalah sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping dari sudut alfa, atau bisa disingkat desa. Agar kalian bisa cepat menghafalnya, sin demi, kos sami, tan desa. Kemudian kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin. 1 per sin alfa. Atau kebalikannya dari sin tadi depan per miring. Kebalikannya berarti miring per depan, atau mide. Kemudian sekan alfa itu adalah kebalikan dari cos. 1 per cos alfa. Berarti cos tadi samping per miring. Kebalikannya miring per samping, atau bisa disingkat misa. Kemudian tan alfa itu sama dengan kebalikan, ini kotan. Kotan alfa itu kebalikan dari tan alfa. Maka 1 per tan alfa, maka ini adalah tan tadi depan per samping. Jadi di sini samping
per depan. Atau bisa ditulis SAD. Kemudian terakhir, tan itu juga bisa diperoleh dari menggunakan rumus sin per cos. Jadi ini jika misalnya sin dan cosnya sudah diketahui, tannya belum diketahui, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Tan sama dengan sin per cos. Atau kebalikannya, kotan itu sama dengan cos per sin. Ini kalian ingat-ingat ya. Kemudian selanjutnya, jika tadi misalnya yang diminta adalah sudut yang di sini kan, ini siku-sikunya, berarti sisi miring ada di sini. Jika yang tadi yang diminta adalah di sudut alfa, sekarang yang diminta di sudut beta. Maka sisi depannya bukan yang di sini, tapi yang di sini. Ini adalah sisi depan sudut beta. Berarti yang di sini adalah sisi sampingnya. Sehingga sin beta itu adalah depan per miring. Depannya adalah AC, miringnya adalah AB. Kemudian cos beta berarti sami, samping per miring. Sampingnya adalah BC. Miringnya adalah AB. Kemudian tan beta itu adalah desa, depan per samping. Depannya adalah AC. Sampingnya adalah BC. Selanjutnya untuk sekan, kosekan, kotan, silahkan kalian cari sendiri ya. Contoh yang pertama, diketahui segitiga ABC siku-sikunya di B. Berarti pertama kita buat dulu segitiga siku-siku ABC. Segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di sudut B. Siku-sikunya adalah di sini, maka ini adalah B. Kemudian di sini A, di sini C. AB itu 8 cm. Berarti di sini 8 cm. BC 15 cm. Kemudian hitunglah nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotan alfa. Dengan alfa adalah sudut antara BC dan AC. Alfa sudut antara BC dan AC. Maka alfa ada di sini. Berarti ini kan sisi miring karena dia di depan sudut siku-siku. Yang ini adalah sisi depan dari alfa. Sedangkan yang ini adalah sisi samping dari alfa. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sisi miringnya belum diketahui. Untuk mencari sisi miring, maka kita menggunakan rumus segitiga rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat ini adalah sisi miring sama dengan B kuadratnya itu adalah sisi depan ditambah C kuadratnya adalah sisi samping. Maka dari sini sisi miringnya kan belum diketahui. Miring kuadrat sama dengan sisi depannya adalah 8 kuadrat ditambah sisi sampingnya adalah 15, maka jadinya 15 kuadrat. Sehingga sisi miring kuadrat sama dengan
8 kuadrat hasilnya 64. 15 kuadrat hasilnya 225. Sehingga sisi miring kuadratnya sama dengan 289. Sehingga sisi miringnya itu sama dengan akar dari 289. Karena ini kan miring kuadrat, supaya dia bisa diketahui sisi miringnya, maka kita cari akar dari 289. Sehingga diperoleh sisi miringnya adalah 17. Dari sini berarti sisi miring adalah 17. Maka sin alfa adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah 8 per sisi miringnya adalah 17. Kemudian cos alfa itu adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah 15. Kemudian sisi miringnya adalah 17. Tan alfa adalah depan per samping. Maka sisi depannya adalah 8, sisi sampingnya 15. Kemudian selanjutnya sekan. Ingat, sekan itu kebalikan dari cos. Berarti miring per samping. Sisi miringnya 17, sisi sampingnya 15. Kemudian kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Berarti miring per depan. Sisi miringnya adalah 17, sisi depannya adalah 8. Terakhir, kotan kebalikan dari tan, berarti sisi samping per sisi depan. Sehingga hasilnya adalah sampingnya 15, depannya 8. Karena ini semua tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya cukup sampai di sini saja. Kemudian contoh yang kedua, diketahui sin theta sama dengan 2/3. Tentukan nilai cos theta, tan theta, sekan theta, kosekan theta, kotan theta. Misalkan tetanya ada di sebelah sini. Ini adalah theta. Nah, maka ini kan siku-siku. Di sini adalah sisi miring. Di sini adalah sisi depan. Di sini adalah sisi samping. Sin theta sama dengan 2/3. Sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Maka dari sini diperoleh sisi depannya adalah 2 cm. Kemudian sisi miringnya adalah 3. Berarti yang belum diketahui adalah sisi samping. Tadi rumusnya sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Karena yang tidak diketahui adalah sisi samping, maka depannya kita pindah. Karena ini plus jadi min. Sehingga sisi miring kuadrat dikurang sisi depan kuadrat sama dengan sisi samping kuadrat. Sisi miringnya adalah 3. Berarti 3 kuadrat dikurang sisi depannya adalah 2 kuadrat. Sama dengan sisi samping kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Dikurang 2 kuadrat sama dengan 4. Maka hasilnya ini adalah sisi samping kuadrat. Maka hasilnya adalah
5 sama dengan sisi samping kuadrat. Berarti sisi samping sama dengan akar 5. Karena kita tidak bisa mencari nilai akar 5, maka tetap saja akar 5. Sekarang yang dicari adalah cos theta. Cos theta itu rumusnya samping per miring. Berarti sisi sampingnya adalah akar 5, sisi miringnya adalah 3. Atau bisa ditulis juga 1/3 akar 5. Karena 1 kali akar 5 hasilnya akar 5. Kemudian tan theta. Tan theta itu adalah sisi depan per sisi samping. Maka sisi depannya adalah 2, sisi sampingnya adalah akar 5. Jika seperti ini, maka kita rasionalkan, kalikan dengan akar yang sama. Kali akar 5 per akar 5. Diperoleh 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5, akar 25. Akar 25 hasilnya 5. Ini bisa ditulis 2/5 akar 5. Kemudian yang ketiga, sekan theta. Sekan kebalikan dari cos. Berarti miring per samping. Sehingga jadinya miringnya adalah 3, sampingnya adalah akar 5. Ini 3 per akar 5. Sama dirasionalkan dulu, kalikan dengan akar 5 per akar 5. Sehingga hasilnya 3 akar 5 per 5. Bisa ditulis 3/5 akar 5. Selanjutnya kosekan. Kosekan theta berarti kebalikan dari sin. Miring per depan. Berarti 3/2. Kemudian terakhir adalah kotan. Kotan theta itu adalah sama dengan sisi samping per sisi depan. Sisi sampingnya adalah akar 5. Sisi depannya adalah 2. Sehingga bisa ditulis 1/2 akar 5. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, diperoleh sudut theta sama dengan sudut antara sumbu X positif dan garis OA. Ini sumbu X positif dengan garis OA. Kemudian tentukan nilai sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotan. Theta ada di sini. Berarti di sini adalah sisi depan. Siku-sikunya ada di sini. Berarti di sini adalah sisi miring. Yang ini adalah sisi samping. Karena di sini 9,12, maka sisi sampingnya itu adalah 9. Sisi depannya adalah sisi tegaknya ini, atau sama dengan koordinat Y-nya sama dengan 12. Maka sisi miringnya miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat sama dengan sisi depannya adalah 12. 12 kuadrat ditambah sisi samping adalah 9 kuadrat sama dengan
144 ditambah 81. Hasilnya adalah 265. Hasilnya adalah 225. Maka sisi miringnya sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Maka sinnya, sin theta sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah 12. Sisi miringnya adalah 15. Kemudian cos theta sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah 9, kemudian sisi miringnya adalah 15. Kemudian tan theta. Tan theta depan per samping. Berarti 12 per 9. Kemudian sekan theta, kebalikan dari cos, miring per samping, maka miringnya 15, sampingnya 9. Kemudian kosekan theta, kebalikan dari sin, miring per depan, berarti 15 per 12. Terakhir, kotan theta, kebalikan dari tan, samping per depan. Sampingnya 9, depannya 12. Ini adalah perbandingan trigonometrinya. Kemudian contoh yang keempat, diketahui cos 25 derajat sama dengan 2 per P. Kemudian tentukan nilai trigonometrinya dalam bentuk P. Tentukan nilai trigonometri dalam bentuk P untuk sudut. Yang pertama adalah sin 25 derajat, kemudian tan 25 derajat. Dari sini kalian lihat, ini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya seperti ini. Kemudian siku-siku ada di sini. 25 derajat ada di sini. Ini adalah sisi miring, ini adalah sisi depan, ini adalah sisi samping. Kemudian cos 25 derajat itu adalah 2 per P. Ingat, cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Maka sisi sampingnya adalah 2, kemudian sisi miringnya adalah P. Berarti yang belum diketahui adalah sisi depan. Ingat, sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Maka sisi depan berarti kan sisi samping dipindah, karena dia positif dipindah jadi negatif. Sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat. Sisi miringnya adalah P. P kuadrat dikurang sisi sampingnya 2
2 kuadrat sama dengan depan kuadrat. Berarti sisi depan itu sama dengan akar dari P kuadrat dikurang 2 kuadrat adalah 4. Ini kan tidak bisa dicari, jadi tetap seperti ini. Sehingga sin 25 derajat sama dengan depan per miring. Berarti sisi depannya adalah ini, akar P kuadrat dikurang 4 per sisi miringnya adalah P. Kemudian tan 25 derajat berarti sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu adalah akar P kuadrat dikurang 4. Sisi sampingnya adalah 2. Nah, bagaimana jika yang diminta adalah sudut 65 derajat? Tan 65 derajat. Di mana dia? Kalian ingat, satu segitiga itu adalah 180 derajat. Sudutnya 180 derajat. Jika di sini 95, di sini 90, di sini 25, jika dijumlah hasilnya sudutnya itu sama dengan 90 derajat ditambah 25 derajat ditambah X. Ini 180 sama dengan 90 ditambah 25 adalah 115 derajat ditambah X. Maka X sama dengan 180 derajat dikurang 115 derajat. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 65 derajat. Berarti di sini adalah 65 derajat. Jadi, jika yang diminta tan 65 derajat, berarti sisi depan per sisi samping dari 65 derajat. Depannya 65 derajat kan yang ini. Berarti dia 2. Per sampingnya 65 derajat adalah yang di sini. Berarti yang kita pakai adalah ini. Akar P kuadrat dikurang 4. Karena dia akarnya ada di bawah, kalian kalikan dengan akar yang sama. Akar P kuadrat dikurang 4. Dikurang 4 per akar P kuadrat dikurang 4. Sehingga di sini sama dengan 2 dikali akar P kuadrat dikurang 4 per ini P kuadrat dikurang 4. Akarnya sudah hilang. Atau bisa ditulis 2 per P kuadrat dikurang 4 kali akar P kuadrat dikurang 4. Ini hasil akhirnya. Demikian materi kita hari ini. Silahkan kalian pelajari. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di grup.